Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Investasi dan Perekonomian Indonesia. Kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu Ade Ratna, Fitriani, Devi Listiawati, Ega Mawarni, dan Georgi Valentino dan Ezi Monika, akan menjelaskan satu persatu tentang investasi dan perekonomian Indonesia. Baiklah, kami akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Saya Ade Ratna akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan bentuk investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi, sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Yang selanjutnya yaitu tujuan investasi. Nah, di sini tujuan investasi yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan sebagainya. Yang kedua yaitu untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar produk yang dihasilkan. Yang kelima yaitu untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan sejenis. Dan yang keenam yaitu untuk menjaga hubungan antar perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk investasi. Bentuk investasi yang pertama yaitu investasi pada aktiva real. Investasi ini dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi pada aktiva finansial. Ini merupakan investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga, yang misalnya seperti saham, deposito, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Di sini saya ingin menjelaskan untuk poin yang kedua, yaitu mengenai lembaga keuangan dan investasi. Pengertian dari lembaga keuangan yaitu merupakan suatu badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud yaitu suatu lembaga perantara keuangan yang didirikan untuk menerima dan menghimpun simpanan uang serta meminjamkan uang. Seperti contohnya yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu suatu lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Nah, contohnya seperti
perusahaan leasing, perusahaan asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Nah, jenis-jenis investasi yaitu yang pertama tabungan, deposito, emas, reksadana, obligasi, dan saham. Nah, di dalam jenis-jenis investasi ini juga terdapat beberapa keuntungan dan kerugiannya. Seperti contohnya jenis investasi tabungan, yang mana keuntungannya kita bisa mengambil uang kita kapan saja kita mau tanpa ada resiko apapun, dan transaksinya juga sangat mudah, penarikannya juga sangat mudah. Tetapi kerugiannya yaitu dikarenakan karena pengambilan itu mudah, maka kita bisa mengambil kapan saja kita mau dan kita kapan saja bisa menggunakannya. Nah, hal tersebut inilah yang kurang efektif bagi orang-orang yang tidak bisa mengontrol keuangannya. Nah, itu salah satu contoh dari jenis-jenis investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Mawarni. Di sini saya ingin menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang teori Keynes dan investasi. A. Pengertian teori Keynes. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20. John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. B. Investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat yaitu yang pertama, pengaruh nilai tukar. Perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty atau tidak pasti. Shikawa mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Ada dua saluran, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi, seperti kegiatan produksi untuk menghasilkan output atau barang final. Yang ketiga, tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi, dan dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Yang keempat, infrastruktur. Banyak negara di dunia mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes seringkali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Secara umum, fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan dalam bentuk rumus, yaitu I besar sama dengan I besar 0 dikurang P buka kurung I tutup kurung, yaitu artinya I besar yang berarti investasi, I besar 0 yang berarti investasi otonom, I kecil yang berarti tingkat bunga, P yang berarti proporsi I besar terhadap I kecil.
permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Dengan logika ekonomi, hal ini sangat mudah dipahami. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Sebab hasil harapan expected return yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada hasil harapan yang akan diterima dari penanaman modal. Akibatnya permintaan akan investasi berkurang. Tingginya bunga mencerminkan pula mahalnya kredit, sehingga mengurangi gairah investasi di kalangan pengusaha. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezli Monika akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu perhitungan investasi menjaga kestabilan ekonomi. Stabilitas ekonomi. Menurut Sukirno, stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan stabilisasi. Menurut Putong, kebijakan stabilisasi dalam makro perekonomian merupakan tugas dari pemerintah. Kebijakan stabilisasi yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan kebijakan fiskal untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Di antara tujuan tersebut untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional, mendorong laju investasi dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Investasi sendiri menurut Sukirno, investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal, dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Berdasarkan jenisnya, investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ada juga investasi swasta. Investasi ini dilakukan oleh sektor swasta nasional, yaitu penanam modal dalam negeri atau PMDN yang bersumber modalnya berasal dari dalam negeri, dan penanaman modal asing atau PMA yang bersumber modalnya berasal dari luar negeri. Nama saya Georgie Valentino. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu tentang investasi dan permasalahannya di negara berkembang. Sekilas mengenai negara berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang baru mengimplementasikan teknologi ke dalam peradaban dan perekonomiannya, ataupun negara yang sedang dalam proses membangun. Ciri-ciri yakni pendapatan per kapita yang rendah, teknologi yang rendah, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai. Masalah kesehatan dan pendidikan yang rendah menjadi momok yang menekan di negara berkembang. Keuntungan yang diperoleh di negara berkembang. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Seperti namanya, negara berkembang memiliki ekonomi yang berkembang dan pertumbuhannya melebihi negara maju. Yang kedua, sumber pertumbuhan yang masih banyak dan besar. Jika melihat negara berkembang yang terlihat adalah kekurangan dan kekurangannya, yaitu
mengenai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, fasilitas, dan lain-lain. Di balik masalah itu semua, sebenarnya bisa dilihat sisi lain dari kacamata seorang investor, yaitu opportunity to grow. Ini adalah kesempatan untuk investasi. Negara berkembang tinggal mengimplementasikan teknologi yang ada. Bonus demografi. Negara berkembang memiliki bonus demografi yang bagus. Struktur demografi negara berkembang berbentuk piramida, artinya lebih banyak penduduk usia muda dibanding dengan usia tua. Kebal resesi krisis global. Ketika terjadi krisis finansial di tahun 2008, negara berkembang adalah penyelamat dunia. Ketika banyak negara maju yang mengalami resesi dan krisis di tahun 2008, negara berkembang tetap melanjutkan pertumbuhan ekonominya meski menurun. Inti dari pembahasan ini yaitu banyak investor yang memilih untuk berinvestasi di negara maju karena memang lebih stabil. Namun melihat dari penjelasan keuntungan menjadi negara berkembang di atas menjadikan berinvestasi di negara berkembang atau negara yang sedang membangun membuat sangat potensial karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, sumber pertumbuhan yang masih banyak, sehingga banyak perusahaan yang berkembang pesat juga di sana. Aku percaya bahwa semua kemiskinan di Meksiko dan Amerika Latin seperti yang terjadi di Cina adalah kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah kesempatan untuk investasi. Ini adalah sebuah aktivitas ekonomi dan memberantas kemiskinan adalah investasi terbaik yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Namun berinvestasi di negara berkembang lebih berisiko, yakni dari nilai tukar yang tidak stabil dan cenderung melemah. Pemerintah yang belum berpengalaman, sejarah negara yang singkat, dan stabilitas negara yang kurang karena politik ataupun isu SARA. Hal tersebut adalah normal karena hasil selalu berbanding lurus dengan resiko yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Elistiawati akan melanjutkan di bagian E, yaitu energi alternatif untuk investasi alternatif. Investasi energi alternatif yaitu berinvestasi dalam dana energi alternatif dengan memproduksi energi ramah lingkungan yang diharapkan menjadi industri multimiliar. Di Indonesia itu mempunyai strategi pengembangan investasi energi alternatif yang memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar, baik yang terbaru maupun tidak terbaru. Dan analisis SWOT terhadap 6 sumber energi alternatif menempatkan industri batubara cair dan biomasa pada kuadran 1, energi surya dan angin pada kuadran 2, panas bumi pada kuadran 3, dan energi air pada kuadran 4. Investasi energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan yang pertama itu energi terbarukan, yaitu energi alternatif yang merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Yang kedua, ramah lingkungan. Energi alternatif tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, sumber energi gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Sumber energi seperti sinar matahari, angin, dan air hanya membutuhkan biaya awal untuk instalasi, untuk kemudian dapat berjalan dengan sendirinya. Tetapi berbeda dengan minyak bumi atau batu bara yang harganya selalu naik. Nah, yang keempat, pasokan melimpah. Relevasi dari poin ini akan bervariasi untuk tiap lokasinya. Jika berada di daerah banyak sinar matahari, maka akan memiliki banyak pasokan energi surya. Demikian juga jika Anda memasang kincir angin di daerah berangin, maka Anda akan menerima pasokan konstan energi angin.
dan kekurangan investasi energi alternatif. Yang pertama, biaya instalasi awal tinggi, misalnya seperti instalasi awal untuk pembangkit listrik dari energi alternatif relatif tinggi. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi alternatif belum digunakan secara luas adalah karena penyimpanan dan biaya transportasi yang masih tinggi. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Kenapa? Karena sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Misalnya, jika terjadi kemarau panjang, tingkat produksi pembangkit listrik tenaga air akan terhambat. Dan yang terakhir, belum efisien, sehingga saat ini pembangkit dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi alternatif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi alternatif belum digunakan secara luas adalah karena penyimpanan dan biaya transportasi yang masih tinggi. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Kenapa? Karena sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Misalnya, jika terjadi kemarau panjang, tingkat produksi pembangkit listrik tenaga air akan terhambat. Dan yang terakhir, belum efisien, sehingga saat ini pembangkit dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi alternatif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.